Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini gue mau ngajarin kalian semua tentang gimana sih caranya menggunakan Origin Pro 8.5. Sebenarnya Origin ini sudah ada versi terbarunya di tahun 2020. Namun gue di sini masih menggunakan Origin Pro 8.5 karena masih belum siap untuk mengupdate Origin Pro 8.5 ini menjadi Origin Pro 2020 karena menurut saya ini merupakan software yang sangat sederhana untuk Origin Pro itu sendiri. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya membuat grafik linear yang bagus yang bisa dipublish di paper Q1 atau lain sebagainya dengan menggunakan Origin Pro dan juga dengan menggunakan Origin Pro 8.5 dan juga Excel dengan sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kalian mesti menyiapkan terlebih dahulu Origin Pro 8.5-nya. Setelah itu silakan untuk new workbook yang ada di sini. Lalu akan muncul sheet seperti ini. Oke, sebentar. Oke, akan muncul sheet seperti ini, book 1 di mana di sini ada AX dan BY. Atau bisa atau ini itu merupakan sumbu X-nya dan yang ini merupakan sumbu Y-nya. Setelah itu, kita mulai masuk saja. Kebetulan saya sudah memiliki data Excel di mana data ini itu terdiri atas waktu dan juga ketebalan. Ya, kita tinggal blok saja, lalu kita copy. Setelah itu kita masuk ke originnya, lalu kita paste di sini di comment. Nah, sudah ada. Setelah itu si waktunya itu kita pindahkan ke Nah, si waktunya ini kita pindahkan ke long name. Dan ketebalannya juga kita pindahkan ke long name. Jangan lupa untuk memberikan satuan. Untuk waktu satuannya itu T tanpa spasi. Dan untuk ketebalan itu anggap saja ini satuannya dalam milimeter. Nah, setelah itu kita langsung saja plot ini ke dalam grafik 2 dimensi. Di mana grafiknya itu terdiri atas sumbu X dan sumbu Y dan juga grafik linear. Kita blok semuanya dari atas ini. Setelah itu kita masukkan ke plot, lalu line. Nah, di plot ini sendiri kalian bisa memilih antara mau membuat ini menjadi suatu line atau mau buat ini suatu scatter atau mau membuat ini suatu Y error atau XY error. Nah, kali ini kita mau coba terlebih dahulu di line plus simbol saja. Jadi kalian tinggal masukkan line plus simbol di sini. Grafik yang akan kita dapatkan itu berupa line dan juga simbol. Klik line dan juga simbol. Nah, setelah itu grafiknya seperti ini. Nah, grafik yang kita inginnya seperti apa? Nah, grafik yang kita inginkan harusnya ya lebih bagus gitu ya, seperti di paper. Maka dari itu kita lakukan editing. Nah, cara mengeditnya itu adalah ketebalannya kita simpan di sebelah sini aja. Yang pertama adalah kita gunakan batas garis atas dan juga garis kanan sebagai batas antara X dan Y. Caranya itu adalah tinggal klik saja di sebelah sini ada add top X layer dan juga di sebelah kanannya ada add right Y layer. Nah, setelah itu kita hapus X and Y title-nya karena ini tidak dipergunakan, begitupun dengan skalanya kita tidak pergunakan. Setelah itu garis-garis yang ada di sini itu harus kita ubah menjadi suatu garis yang lurus. Ya, tanpa ada barnya. Kita tinggal klik 2 kali pada garisnya. Setelah itu masuk ke title and format, lalu major text-nya itu kita ubah ke none dan juga minor text-nya itu kita ubah ke none. Oke,
sudah seperti ini. Lalu begitupun dengan yang kanan, title formatnya kita ganti menjadi non, dan minor ticknya juga menjadi 0. Kita apply saja bisa, kita oke kan. Nah, setelah ini kita garisnya itu harus lebih tebal, karena di paper biasanya garis yang ini itu tebal dan jelas, sehingga kita ganti garis ini ukurannya yang awalnya 1,5 kita ganti menjadi 3. Nah, setelah itu angka-angka yang ada di sini juga harus lebih besar supaya terlihat lebih jelas. Maka dari itu font size-nya kita ubah menjadi 26. Begitupun dengan ketebalannya. Ketebalannya kita ubah juga sama menjadi 26 fontnya, sehingga bisa kita lihat dia menjadi lebih besar dan juga lebih jelas. Lalu bagaimana dengan yang tengah? Nah, yang tengah ininya kita ganti juga kurang lebih di sekitar 2 ya. Untuk titik-titiknya itu, jika ini hanya satu warna saja, warna hitam. Kalau kalian mau mengganti titik-titiknya ini menjadi warna lain, tinggal klik 2 kali pada titik tersebut, lalu ganti simbol colornya menjadi individual color. Misal kita mau ganti menjadi red. Nah, tinggal kalian ganti saja. Di sini previewnya sudah kotak dan berwarna red. Kita coba oke. Dia sudah berubah menjadi warna merah. Nah, jika mau diganti juga, tinggal ganti saja individual colornya menjadi blue mungkin, atau kita kembalikan lagi menjadi black. Dan juga yang kotak ininya, mungkin kalau kotak terlalu bagaimana, jadi pengen diganti menjadi segitiga, tinggal klik saja segitiga yang berada di kanan sininya, lalu tinggal pilih saja nih ada segitiga dan lain sebagainya. Pilih sesuai yang dibutuhkannya. Kalau kita ingin ganti menjadi segitiga, oke, tinggal kita klik oke. Nah, dia akan muncul segitiga ini. Nah, sudah terlihat kan perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi lebih bagus yang mana, yang sebelumnya atau sesudahnya? Jelas lebih rapih yang sesudahnya. Oke, nah setelah ini kita langsung saja export page. Nah, kita export page, lalu kita cari mau disimpan di mana. Coba kita simpan dia di dokumen. Kita simpan dia di picture saja. Oke. Lalu di sini kita ganti dengan nama yang kita inginkan. Misal grafik perbandingan. Setelah itu kita oke. Nah, kita tunggu filenya sampai keluar muncul seperti ini, graph is exported. Nah, setelah itu kita close dan kita buka dokumen. Nah, kita buka pictures, lalu tadi grafik perbandingan. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi lebih bagusan yang mana, yang tadi atau yang ini? Oke. Nah, maka dari itu Origin Pro ini sangat biasa digunakan para ilmuwan atau para peneliti di dunia dalam menggunakan grafik sebelum adanya teknologi AI. Nah, kalau sekarang biasanya menggunakan data science itu lebih canggih, tapi memerlukan algoritma yang cukup rumit dibandingkan Origin Pro. Jadi kalian mau milih mana? Menggunakan Origin Pro, Microsoft Excel, atau menggunakan teknologi data science. Sekian video kali ini. Jangan lupa jika ingin tips dan juga trik yang lainnya, boleh langsung komen saja di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe YouTube channel ini supaya saya bisa terus memberikan informasi dan juga tips yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.